Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Back to my channel Kang Roy Official. Salam edukasi, salam sobat ternak, ora penak bosku pastinya. Kali ini cuaca di pagi hari, kondisi di pagi hari kali ini kita sudah melakukan pemberian pakan pada entok. Dan untuk pemberian pakan pun kita berikan takaran ya teman-teman. Khususnya untuk indukan. Untuk indukan kita berikan takaran, dan untuk setiap satu induk atau satu betina atau satu entok itu untuk tiap harinya kurang lebih 1 on. Menurut Kang Roy, takaran tersebut sudah tepat dan sudah akurat sesuai dengan pengalaman Kang Roy di lapangan. Dan mungkin dari teman-teman ada kolaborasi atau dari teman-teman ada saran dan kritik, silahkan Kang Roy tampung dan Kang Roy akan evaluasi jika ada kesalahan teman-teman. Dan jika untuk masalah ini, untuk masalah takaran, untuk masalah pemberian pakan, jika kurang baik atau mungkin ada hal yang belum tersampaikan, teman-teman bisa tanya, ditulis di kolom komentar. Teman-teman semua, para peternak itu banyak sekali yang bertanya-tanya. Yang paling utama itu masalah pertanyaan tentang bagaimana caranya agar ternak entok itu untung. Dan pasti banyak sekali para peternak itu menginginkan keuntungan yang besar dalam ternak entok. Dalam hal tersebut ada faktor utama menurut Kang Roy yang akan menunjang atau mendukung bagaimana cara agar ternak entok kita itu bisa sukses berkembang dan pastinya kita bisa mendapatkan keuntungan. Yang penting itu tidak rugi ya teman-teman. Nah, itu yang utama. Untuk masalah tersebut pada konten kali ini kita akan membahasnya dan kita akan sharing-sharing ya teman-teman. Jangan di skip, dan buat teman-teman yang baru menemukan channel Kang Roy, silahkan ditekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu agar teman-teman bisa mendapatkan ilmu tentang dunia bisnis, dunia peternakan, dan pastinya kita bisa belajar bersama. Untuk hal tersebut teman-teman, faktor yang akan menunjang bagaimana agar keuntungan ternak entok kita itu bisa stabil dan kita bisa mendapatkan keuntungan secara fakta, bukan fiksi teman-teman. Karena banyak sekali para peternak itu ngomong untuk masalah keuntungan itu untungnya sekian sekian sekian, tetapi ternyata ketika kita lihat di lapangan, ketika kita lihat secara tertulis, kita hitung matang-matang, ternyata zong. Kenapa kok zong? Mungkin itu karena akibat faktor lain. Maksudnya bagaimana? Untuk masalah pakan mereka beli, dan uang yang mereka beli itu karena hasil kerja yang lain. Jadi tidak murni, tidak serta-merta itu dari ternak entoknya teman-teman. Nah, maksud Kang Roy itu seperti itu. Itu hanya sebagai contoh ya teman-teman. Bagaimana contoh agar kita itu bisa berpikir kritis, dan pastinya kita itu harus bisa memanajemen peternakan kita atau bisnis usaha kita itu dengan baik. Dari segi masalah biaya pengeluaran pakan, dari segi biaya untuk masalah perawatan dan lain sebagainya teman-teman. Untuk faktor utama yang akan menunjang hal tersebut adalah masalah faktor pakan teman-teman. Nah, kita lihat, kita masuk terlebih dahulu ya teman-teman. Untuk masalah pakan ini sangat utama sekali teman-teman. Bagaimana caranya kita itu harus bisa memberikan ransum pakan yang baik, yang bagus dengan kos yang murah. Nah, itu teman-teman, itu hal yang paling sulit, dan jika itu bisa kita lakukan, itu menurut Kang Roy akan memberikan peluang besar, akan memberikan bagaimana keuntungan bagi para pelaku peternak semuanya. Kita lihat untuk masalah ransum pakannya teman-teman. Kalau pengalaman Kang Roy, kita sudah memberikan racikan teman-teman. Buat teman-teman untuk pakan di kandang Kang Roy mulai sekarang atau hari-hari ini tuh seperti ini. Kita membuat racikan pakan sendiri untuk masalah ini teman-teman. Ini tuh nasi aking, nasi sisa ya teman-teman, nasi sisa. Dan untuk masalah bekatul, biasanya Kang Roy kan bilang di konten-konten yang lain, yaitu bekatul
nasi aking dan hijauan pakan pokok. Namun untuk sekarang kita mengolah lagi, kita berkreasi kreatif lagi dalam beternak, dimana kita menciptakan atau kita itu membuat racikan lah teman-teman, bagaimana agar caranya pakan yang kita berikan itu bernutrisi baik dan untuk masalah kosnya itu murah. Kalau bisa itu seharga pakan pokok yang kita beli, kalau lebih bisa lagi itu di bawahnya teman-teman. Nah itu kan bisa memberikan keuntungan buat para peternak semuanya. Kita cek teman-teman, biar teman-teman itu percaya, maksudnya itu agar teman-teman tahu bahwa kita memberikan informasi, kita membuat konten itu pastinya sesuai data dan praktek di lapangan teman-teman. Jadi kita lihat dulu teman-teman bagaimana kondisi pakan racikan Kang Roy. Kita belum membuat kontennya teman-teman, tapi kali ini kita spill sedikit. Nah kita review teman-teman. Ini teman-teman untuk masalah pakan racikan Kang Roy. Ini ada 5 kalau nggak salah teman-teman, 5 bahan. Yang pertama yaitu bekatul teman-teman. Ini ada bekatulnya, dan Kang Roy agar kosnya itu lebih murah, cari bekatul yang sedang teman-teman. Intinya nggak full murni SG atau sekam giling, dan nggak murni bekatul bagus atau bekatul murni atau separator teman-teman. Ini harga bekatulnya itu 2.400-an teman-teman, 2.400 seharga segitu, tapi mungkin di wilayah lain itu berbeda. Dan setelah itu untuk bahan selanjutnya yaitu jagung teman-teman. Jagung ini kita berikan untuk takaran 50 kilo itu 10 kilo jagung. Pembuatan pakan 50 kilo kita menggunakan 10 kilo jagung. Selain jagung, bahan yang kita gunakan yaitu tepung ikan teman-teman. Dan selanjutnya ada gandum dan polar. Jadi takaran per 50 kilo itu kita menggunakan bekatul, menggunakan jagung, gandum, tepung ikan, dan polar. Menurut Kang Roy 5 bahan pokok ini atau 5 bahan yang kita gunakan membuat racikan pakan ini sudah bagus, dan untuk masalah proteinnya itu juga sudah baik untuk indukan teman-teman. Namun kalau untuk menumbuhkan pertumbuhan DOE atau buat anakan, kita harus merubah racikan pakannya. Maksudnya bagaimana? Kita harus merubah atau menambahkan untuk masalah bahan-bahan pokok tadi, bahan-bahan membuat pakan tadi itu dikombinasikan lebih baik lagi. Agar apa? Agar untuk protein itu lebih tinggi, karena ini proteinnya hasil yang kita hitung, kita belajar sedikit demi sedikit, itu proteinnya sedang, kurang lebih 15 sampai 7 maksimal 17%. Kalau untuk DOE atau untuk pertumbuhan itu kalau bisa minimal 20% sampai 20% ke atas. Minimal 20% atau 19% itu sudah baik teman-teman. Jadi seperti itu. Namun ini sesuai praktek kita di lapangan, alhamdulillah untuk indukan sudah baik seperti itu. Jadi tepung ikan itu sumber proteinnya, ada gandum untuk mengantisipasi teman-teman, mengantisipasi agar kita itu bisa menghitung bagaimana harga nanti per kilo itu minim. Karena kalau kita full polar harganya terlalu mahal teman-teman. Polar di wilayah Kang Roy itu 6.500 dan gandum 3.700 teman-teman. Nah itu kan ada perbandingan, jadi kita kombinasikan untuk masalah polar dan gandum itu limbah polar teman-teman. Dan untuk tepung ikannya harga di wilayah Kang Roy yaitu 8.500, itu di toko teman-teman, karena Kang Roy masih beli di toko. Jadi seperti itu teman-teman untuk masalah faktor utama agar peternakan entok kita itu bisa menghasilkan keuntungan. Kita harus berpikir atau memikirkan tentang manajemen pakan. Jadi masalah pakan ini enggak, maksud Kang Roy itu tidak harus membuat racikan sendiri, namun kita harus bisa kreasi bagaimana agar kos pakan itu lebih murah teman-teman.
Jadi kita bisa memberikan campuran azolla seperti yang di sana teman-teman. Kita juga menggunakan azolla. Jadi kita bisa menggunakan azolla, kita bisa menggunakan hijauan lainnya, limbah-limbah pakan gratis lainnya, itu banyak sekali. Jadi teman-teman bisa berpikir, berkreasi untuk masalah racikan pakan teman-teman. Yang penting harganya murah, wes gitu aja teman-teman. Tidak aman banyak, intinya seperti itu kesimpulannya. Kita bisa memberikan pakan yang murah buat endok kita, itu akan menghasilkan keuntungan yang besar buat kita. Nah seperti itu teman-teman, karena pakan ini faktor utama dan faktor yang sangat penting sekali bagi endok kita. Dan tambahan teman-teman, jangan lupa buat teman-teman kalau membuat pakan atau memberikan pakan pada endok, boleh murah, boleh gratis, namun harus memperhatikan masalah kandungan nutrisi pada endok kita. Nah itu juga harus difikirkan teman-teman. Itu dia teman-teman untuk masalah faktor utama yang akan memberikan keuntungan yang besar atau memberikan keuntungan buat para peternak, yaitu masalah pakan, masalah kos pakan, masalah harga pakan, masalah untuk nutrisi pakan dan lain sebagainya. Intinya seperti itu teman-teman. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mengikuti channel Kang Roy, dan buat teman-teman yang baru hadir, teman-teman yang baru menemukan channel Kang Roy, silahkan ditekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu. Dan yang pastinya teman-teman bisa mendapatkan fasilitas ilmu, informasi tentang dunia peternakan secara gratis teman-teman, secara gratis. Jadi jangan lupa tekan tombol loncengnya juga agar teman-teman bisa pantau terus channel Kang Roy biar tidak hilang di beranda teman-teman semua ya pastinya. Itu dia, terima kasih, salam edukasi, salam inspirasi dari Kang Roy Official, Magetan, Jawa Timur. Salam sobat ternak, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.